Kok kamu jomblo terus? Enggak apa-apa, Kakak lebih tentram. Enggak usah mikir macam-macam, itu namanya zona nyaman. Mbok kamu S2, enggak usah lah Pak, cukup ini saja. Wong ya enggak terlalu penting, kadang-kadang itu zona nyaman. Mbok ke luar negeri, kamu kan lumayan bisa Inggris dikit-dikit. Enggak usah lah Pak, cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman, takut keluar dari sarangnya. Itu namanya ketakutan. Itu katanya Freud adalah ketegangan, seperti saya bilang tadi ya, tension, yang mendorong orang untuk menyikapinya, mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya ketakutan itu muncul, katanya Freud, karena ada konflik antara ego dan superego. Ego itu gampang-gampangannya dirimu sendiri, super ego itu lingkunganmu, masyarakatmu. Logika bersama, logika hidup bersama. Ini biasanya ada tension-tension, ketegangan-ketegangan. Itu nanti yang melahirkan kecemasan. Kalau di Freud, takut atau cemas itu ada 3. Yang pertama kecemasan terhadap realitas, takut bahaya yang datang dari luar. Takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut itu disindir orang, takut dikafirkan orang. Itu jenis ketakutan juga. Jadi sumbernya dari luar. Kalau ini normal, yang pertama. Yang kedua namanya neurotik. Kalau neurotik itu takut egonya keluar jalur, melenceng. Jadi takut sesat, takut gila, takut, itu namanya takut tentang dirimu yang kamu khawatirkan. Munculnya ketakutan itu karena mentalmu sendiri. Jadi takut id dan egonya keluar jalur. Bawah sadar nyetir dimensi sadar. Terus keluarnya jelek-jelek. Itu kalau orang disetir oleh bawah sadar, nanti namanya neurotik. Neurosis, kamu tidak sadar sebenarnya yang kamu lakukan itu melenceng. Orang yang takut ini namanya kecemasan neurotik. Ada yang ketiga kecemasan moral. Ini orang yang takut terhadap perilaku moralnya, takut keliru, takut salah, takut tidak beradab, takut tidak berakhlak, takut. Itu namanya kecemasan moral. Jadi yang pertama dari luar diri, yang kedua dan ketiga dari dalam diri kita sendiri, tentang hidup kita sendiri. Itulah sumbernya ketakutan. Takut salah, takut keliru, takut sesat. Kalau yang paling atas itu takut realitas dari luar. Baik itu yang mengancam fisikmu maupun yang mengancam batinmu. Ya, yang mengancam fisik itu takut binatang buas, takut ular, takut macan, ini kan biasa. Atau takut disalahkan orang, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut yang sejenis itu, takut pada yang dari luar diri. Jadi itu sumbernya rasa takut. Kalau ini berlebihan, nanti takut itu melahirkan namanya defense mekanisme. Mekanisme pertahanan diri. Kalau ada orang melakukan ini, itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa sakit dari takut itu. Yang pertama, defense mekanisme itu represi. Jadi represi itu menyingkirkan ketakutan itu dari kesadaran, dari perasaan, dari pikiran. Jadi kalau ada orang begini, sudahlah lupakan saja, sudahlah nggak usah diingat lagi, sudahlah, itu namanya
represi. Ketakutan itu disingkir-singkirkan. Kalau di Freud, jangan salah, ini tidak hilang loh, tapi masuk ke bawah sadarmu. Lupakanlah, cari saja yang lain. Nah, jangan dikira yang kamu lupakan itu hilang. Dia ada di bawah sadar, kadang-kadang munculnya di mimpi, kadang-kadang kalau ada momen apa kamu teringat dia lagi, kenapa dia tidak hilang, tidak mungkin bisa hilang. Hanya kamu represi saja. Kamu singkirkan, kamu tekan dia sehingga masuk ke bawah sadar. Oke, masih ingat ini? Dia sudah kulupakan. Loh, dia masih bisa ngomong sudah kulupakan, berarti masih ingat. Ya. Jadi cuma direpresi. Tidak mau lagi aku ngomong tentang dia, tidak mau lagi, itu direpresi namanya. Oke, itu defense mechanism yang pertama. Gaya kedua namanya reaction formation. Ini memunculkan perilaku yang berlawanan. Jadi defense mechanism, karena takut dia, misalnya kayak tadi loh, takut ketahuan kalau jatuh cinta, terus gayanya kayak ndak suka, gayanya kayak cuek. Kalau ketemu kayak gini, gayanya nggak peduli, tapi nanti diam-diam buka stalking Facebooknya, stalking itunya. Nah, itu reaction formation, menampilkan yang berbeda. Suka enggak? Enggak, ngapain suka yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya defense mechanism. Dianya takut terluka. Makanya menampilkan hal yang berbeda. Enak enggak makanan di situ? Enggak, biasa saja. Itu kan biasanya ada yang kamu takuti. Mau ngomong enak nanti dibilang geragas atau dibilang apa. Itu defense mechanism juga. Misalnya, kamu rajin ngaji filsafat. Enggak, ya kadang-kadang saja. Padahal kamu tiap Rebu di sini depan sendiri lagi. Kenapa kamu enggak terus terang bilang itu? Ada yang kamu takuti. Nanti khawatir dianggap, wah santri baru nih ya, misalnya gitu. Jadi kamu tampilkan yang berbeda. Itu sebenarnya defense mechanism. Reaction formation namanya. Jadi orang untuk mengatasi rasa takutnya ditampilkan yang berbeda. Terus yang ketiga ada displacement. Kalau displacement ini menggeser objeknya pada yang lebih lemah atau lebih aman. Ya, contohnya itu tadi yang misalnya kamu menembak, wah kalau tak tembak dia bisa diterima atau enggak, takut ditolak aku, mending yang ini aja lebih kualitasnya lebih rendah sedikit tapi mesti diterima mesti. Itu namanya displacement. Jadi karena kamu takut ngambil yang paling tinggi, sudahlah rendah aja. Gitu loh. Ya misalnya kamu cita-cita jadi dosen ya, wah enggak jadi guru aja, kenapa takut? Kamu merasa enggak nyampe Pak saya kalau jadi dosen, mungkin jadi guru bisa. Itu namanya displacement. Jadi dari target 100 kamu ngambil 50 aja lah. Karena kamu takut, kamu nyari amannya saja. Nah itu namanya, kadang-kadang orang takut itu gitu. Kalau ada orang, gimana, tak kasih modal 1 miliar, enggak usah Pak, 1 juta aja. Sebenarnya dia takut, ada ketakutan. Oke, itu namanya displacement. Defense mechanism, dia takut sakit, takut jatuh, takut kalah, takut salah. Yang ketiga ini yang orang sering menyebutnya comfort zone, fiksasi. Milih pada stage yang nyaman saja. Kok kamu jomblo terus? Enggak apa-apa, lebih tentram. Enggak usah mikir macam-macam, itu namanya zona nyaman. Mbok kamu S2, enggak usah lah Pak, cukup ini saja, wong ya enggak terlalu penting, kadang-kadang itu zona nyaman. Mbok keluar negeri, kamu kan lumayan bisa Inggris dikit-dikit, enggak usah lah Pak, cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman, takut keluar dari sarangnya. Itu namanya fiksasi. Ini juga defense mechanism, dia enggak mau jatuh, enggak mau sakit, enggak mau lelah, enggak mau capek. Namanya fiksasi. Ada yang malah ndak fiksasi tapi ke belakang, namanya regresi. Regresi itu malah mundur.
Saya kayak kemarin-kemarin aja lah. Jangan yang sekarang terlalu berat. Nah, itu namanya regresi. Pingin mundur. Seperti kemarin saja lah Pak. Seperti biasanya yang dulu saja lah Pak. Itu. Padahal sekarang harusnya sudah lebih dari itu. Tapi kamu malah ingin mundur. Itu namanya defense mechanism juga. Kamu takut menerima tantangan. Terus masih ada lagi namanya proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan apa yang dirasakan pada orang lain. Di situ tak kasih contoh, misalnya tertarik pada perempuan, jangan-jangan dia yang ngebet, tapi terus biar dia takut dianggap terlalu genit, malah dibalik perempuannya yang dianggap genit. Oh, dasar perempuan penggoda. Padahal dianya sendiri yang tergoda. Biar tidak kelihatan dia yang tergoda, terus dia ngomongnya dasar perempuan penggoda. Itu namanya proyeksi. Gitu loh. Sebenarnya dia takut dianggap anak soleh, anak alim, ikut ngaji di masjid. Sebelum digituin, dia ngomentari temannya dulu. Wah, sekarang kamu anak soleh nih. Karena dia takut dia kena duluan. Nah, itu namanya proyeksi. Jadi orang lain yang kamu dulukan. Itu juga defense mechanism. Cara orang untuk tidak tersakiti. Dia takut dianggap yang dia tidak sukai, maka dia proyeksikan ke temannya, ke orang lain. Gitu loh. Sebelum orang nuduh aku penyebar hoax, tak tuduh dulu yang sana. Oh, kamu penyebar hoax. Nah, ini defense mechanism. Sebelum dimaki-maki orang, dimaki-maki duluan orang lain. Itu memproyeksikan orang lain di posisinya dirinya. Itu namanya proyeksi. Terus introjeksi. Kalau ini kebalikannya. Introjeksi itu memproyeksikan apa yang ada pada orang lain pada dirinya. Kalau tadi kan dirinya ditempelkan keluar. Kalau ini kebalikannya, orang luar ditempelkan dirinya. Misalnya kamu curang, terus kamu bilang, orang lain kan juga melakukan itu. Sama saja lah Pak. Itu namanya introjection. Ini juga defense mechanism. Sebenarnya kamu ketakutan. Sekarang kalau tidak bohong ya tidak laku Pak. Nah, itu introjection. Orang lain juga melakukan itu semua. Itu namanya introjection. Ini menunjukkan ketakutan. Sadari ketakutanmu, taklukkan. Kalau tidak begitu, kamu nanti hidup dalam kebohongan terus. Dengan alasan orang lain juga begitu. Kok saya sendiri sih yang dikejar-kejar? Yang lain kan juga melakukan salah yang sama, bahkan lebih besar. Itu introjection. Jadi memasukkan yang lain dalam kasusmu. Terus yang ketiga sublimation. Sublimasi itu mengalihkan dorongan, mengalihkan hasrat. Karena kamu takut hasratmu ini ditolak oleh masyarakat, terus kamu alihkan ke hasrat yang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya sebenarnya hobimu musik rock, cuma kalau kamu dengerin musik rock terus, tetangga kamarmu sumpek. Akhirnya ganti sekarang tak sublimasi. Sama-sama musik tapi sekarang ganti qasidah misalnya. Nah, biar tentram, biar setannya keluar. Nah, ini namanya sublimasi, digeser. Hasrat, dorongan, misalnya kamu sangat ingin kuliah, cuma tidak punya uang. Akhirnya digeser ini, tidak jadi kuliah, tapi yang penting mendengarkan aja pengajian, kuliah subuh kan sama saja misalnya. Itu sublimasi. Keinginanmu apa, digeser jadi apa. Itu juga menunjukkan sebenarnya kamu takut. Tidak berani tanding di keinginanmu yang sebenarnya. Di hasratmu yang sebenarnya. Dan yang terakhir, defense mechanism itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu nyari alasan pembenar. Jadi rasionalisasi itu berarti sebenarnya itu tidak rasional, tapi dibikin rasional. Kok kamu nyontek? Loh, saya nyontek ini Pak, demi birrul walidain Pak, untuk berbuat
Ya kan, berbuat baik pada orang tua, Pak. Kalau saya nyontek, nanti kan nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, lulusnya cepet. Kalau saya lulusnya cepet, orang tua saya bahagia, Pak. Jadi ini jangan salah, saya nyontek ini dalam rangka membahagiakan orang tua, Pak. Nah, ini namanya rasionalisasi. Yang tidak rasional dibikin rasional. Gitu loh. Kok orang lain usil sekali sih? Wong ini ya pacar-pacarku, tak bawa ke hotel kan atas biayaku sendiri, kita suka sama suka, ndak ada paksaan, rela sama rela. Kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri. Kok yang lain cerewet kenapa? Itu rasionalisasi namanya. Jadi sesuatu yang salah, yang ndak rasional dibikin rasional. Itu juga defense mechanism. Oh, saya enggak ngapa-ngapain kok di kamar itu, berdua cuma konsultasi, cuma diskusi, kemudian kan capek terus mandi, kan cuma itu aja kok. Orang nuduhnya macam-macam misalnya. Itu rasionalisasi. Loh, aku sama pacarku berdua malam-malam di kamar, itu kita ngaji bersama, tahajud bersama. Ayo. Orang aja pikirannya aneh-aneh, itu rasionalisasi. Suudzon aja orang-orang itu. Saya itu ya tahajud kok, ya anu segala kan misalnya. Ya tahajudnya sujud terus. Oke. Itu namanya defense mechanism. Jadi cara orang untuk mempertahankan dirinya dari bahaya-bahaya apa yang dia takuti. Nanti kalian perhatikan ya, di sekelilingmu nanti ada banyak sekali gaya-gaya ini. Orang-orang itu sebenarnya dia sedang ketakutan. Ada yang dia takuti terus mempertahankan dirinya.